Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Khususan man sannafa hadzal kitab rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa biulumihi wa biulumihi wa biulumihi wa fid dharaini amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Para asatidz, sahabat-sahabat sekalian, melanjutkan pembacaan kitab Futuhul Ghaib karya dari Tuan Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu anhu wa qaddasallahu sirrah. Masih membahas makalah yang ke-25 mengenai Sajaratul Iman, pohon keimanan. Pohon keimanan itu ada dua. Yang pertama, pohon keimanannya orang yang fakir tapi dia mukmin. Kemudian pohon keimanannya orang kaya tapi juga ahli ibadah. Jadi ada dua ini. Tuan Syekh kemarin sudah menyatakan tentang pohon keimanannya orang yang fakir tapi ahli ibadah, orang yang fakir tapi mukmin. Jangan engkau mengeluh. Jangan engkau mengeluh wahai orang fakir terhadap kondisi yang engkau alami saat ini. Jangan juga engkau membanding-bandingkan dirimu dengan orang kaya yang ada yang engkau lihat. Karena dua hal ini menjadi berbeda. Kalau engkau sudah terus beribadah, sudah terus berikhtiar, tapi tetap Allah membuatmu menjadi orang fakir, bahagialah engkau. Karena itulah yang sudah ditakdirkan oleh Allah kepadamu. Fitrahmu merdeka. Terus engkau ini terus menerus mendapatkan limpahan rahmatnya Allah, berupa kesabaran, berupa keridhaan, berupa keyakinan, berupa kesesuaian tindak landuk, dan juga pengetahuan kepada Allah. Cahaya keimananmu, tauhidmu terus terkumpul. Pohon keimananmu, tanaman keimananmu, benih tanamanmu sabitatun, kuat, tetap, kokoh, rindang, berbuah, kemudian terus bercabang-cabang, terus subur, teduh, yang setiap hari terus bertambah daunnya, terus bertambah cabangnya. Engkau tidak membutuhkan banyak hujan. Engkau tidak membutuhkan banyak hujan ataupun pupuk untuk tanamanmu ini menjadi subur, karena Allah sudah selesai dari urusanmu, dan Allah akan berikan kepadamu sesuatu yang lebih kekal nanti di hari kiamat. Itu untuk orang yang fakir dan mukmin. Pohonnya kuat asalkan tetap sabar, taslim, pasrah kepada Allah. Engkau menjadi pohon yang kokoh. Hatimu, tempat pohon berada itu, hatimu menjadi kuat. Nanti kemudian karena kuat, engkau tidak perlu ada apapun. Engkau tidak perlu hujan. Engkau tidak perlu sesuatu yang banyak untuk bisa menghiasi hatimu. Engkau tidak perlu banyak nasihat. Engkau tidak perlu banyak diceramahin sama orang. Kenapa? Karena hatimu sudah penuh ridho sama Allah. Hati kita penuh dengan kesabaran kepada Allah. Tidak butuh terus-menerus dihujani. Itu buat orang yang fakir kemudian mukmin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum." Fala ta'lamu, maka tidak ada yang mengetahui, nafsun apa jiwa, ma sesuatu ukhfiya yang disamarkan, lahum pada mereka, min qurrati ayunin, dari kenikmatan-kenikmatan mata, jazaan sebagai balasan, bima dengan sesuatu kanu yang ada, ya'maluna mereka kerjakan.
Kata Tuan Syekh, ingatlah firman Allah ini. Tidak ada dari kita yang tahu apa yang Allah sembunyikan untuk kita berupa kenikmatan-kenikmatan sebagai balasan atas apa yang kita lakukan. Apa yang sudah kita lakukan itu, maksudnya sesuatu amilu yang mengerjakan siapa mereka fid dunya, di dalam dunia, min adail awamiri, dari melaksanakan perintah-perintah, wasobri, dan sabar, ala tarkil manahi, atas meninggalkan larangan-larangan, wattaslimi, dan pasrah, wattafwidi, dan tunduk, ilaihi, kepada Allah, fil makduri, pada apa yang ditakdirkan, wal muwafaqati, dan tetap berkesesuaian, lahu, pada Allah, fi jami'il umuri, di semua perkara-perkara. Kita nggak punya apa-apa, kita memang fakir, tapi kemudian kita akan dibalas oleh Allah atas apa yang kita lakukan. Emang kita sudah melakukan apa? Kita sudah melakukan, tetap melaksanakan yang diperintahin sama Allah. Nggak punya duit, tetap sholat. Nggak punya duit, tetap saja ngaji. Nggak punya duit, tetap aja puasa. Tetap saja meninggalkan apa yang Allah perintah, Allah yang larang. Sabar terhadap apa yang Allah larang. Meskipun nggak punya uang, tetap nggak berani ngambil hal yang buruk. Meskipun nggak punya uang, tetap nggak berani ngambil yang haram. Kemudian pasrah, sabar terhadap apa yang Allah takdirkan. Ini yang nanti akan dikasih sama Allah. Min qurrati a'yun. Dan tidak ada yang kita tahu. Loh, kok kita dapat ini? Loh, kita dapat ini. Anda sabar, kagak punya duit, tetap aja zikir. Bahkan zikirnya banyak banget. Lagi kagak punya duit, zikirnya banyak banget. Terus itu jazaan itu. Meskipun kau kagak punya uang, tetap kamu mau puasa, tetap engkau mau melakukan kebaikan. Meskipun kau fakir, engkau tetap nggak mau mengambil yang buruk, ngambil yang haram. Itu balasanmu itu. Itu balasanmu. Semua nanti kontan dan abadan abadin. Selama-lamanya. Dah. Wa ammal ghairu, dan adapun orang lain yang kemarin dikatakan orang yang engkau ini pengen juga kayak dia, kaya raya, pengen ke sana bisa, pengen ke sini bisa, apa aja ada. Kata Tuan Syekh, wa ammal ghairu, dan adapun orang lain yang kaya tapi dia ahli ibadah, dia orang kaya dan ahli ibadah. Allazi a'tahu, yang memberikan pada dia, pada ghairu, pada orang lain, Allah, siapa Allah azza wa jalla, ad-dunya, pada dunia, wa khawalahu, dan menganugerahi, menganugerahi Allahu pada ghair, wa na'amahu, dan memberi nikmat Allahu pada ghair, biha, dengan dunia, wa asbagha, dan menumpahkan siapa Allah alaihi, atas ghair, fadlahu, keutamaannya Allah. Adapun orang lain yang kamu lihat nih, teman kita, tetangga kita, saudara kita, orang lain ini yang kita lihat Allah berikan dunia kepada dia, Allah anugerahi dunia kepada dia, Allah kasih nikmat berupa dunia kepada dia, Allah limpahkan, kucurkan keutamaannya Allah. Itu fa'ala, mengerjakan siapa Allah, bihi, dengan ghairu, bihi, dengan orang lain itu, zalika, terhadap demikian memberikan anugerah kekayaan. Allah melakukan itu semua. Allah memberikan, kucurkan rezeki kepada orang lain tadi itu, berupa kekayaan, berupa kenikmatan itu. Allah lakukan itu kenapa? Li'anna mahalla imanihi, karena bahwasanya tempat imannya dia, karena bahwasanya tempat keimanannya si ghairu, ardu sabhatin, seperti tanah tandus, wasohrin, dan tanah cadas. Kenapa bisa begitu? Kok orang lain bisa kaya, bisa memberikan, bisa punya banyak? Karena penilaian Allah, ini orang tempat imannya, apa tempat imannya itu? Kolbu. Hatinya itu seperti tanah tandus. Hatinya dia itu seperti cadas, tanah kering, tanah tandus. Apa itu tanah tandus itu?
la yakadu yang hampir-hampir tidak bisa, yasbutu menampung, fiha di dalam tanah tandus, fiha di dalam ardu sabhatin, alma'u apa air, watan butu dan tidak bisa tumbuh, fiha di dalam tanah tandus, fiha di dalam ardu sabhatin, al asjaru apa pohon-pohon, wayatarobba dan tidak bisa tumbuh, wayatarobba dan tidak bisa tumbuh, fiha di dalam tanah tandus, azzaru apa tanaman, wasimaru dan buah-buahan. Karena kalau tanah tandus, tanah cadas, pasti nggak bisa dia nampung air, nggak bisa dia memiliki air. Pohon-pohon nggak bisa tumbuh di situ, tumbuh-tumbuhan nggak bisa tumbuh di situ, buah-buahan nggak bisa tumbuh di situ. Karena itulah fasobba maka menuangkan, fasobba maka menuangkan alaiha siapa Allah, fasobba maka menuangkan siapa Allah alaiha atasnya tanah tandus, alaiha atas tanah gersang, tanah tandus, anwa'a subatatin, anwa'a subatotin, macam-macamnya hujan lebat, anwa'a subatotin, macam-macamnya hujan lebat, wa ghairaha dan selainnya hujan lebat, ya embun, hujan rintik-rintik, dikasih tuh maka dituangin. Ini tanah gersang, ini tanah tandus, kagak bisa tanam, gak bisa ditumbuhin apa-apa ini. Ini tanah yang gak bisa ditumbuhin apa-apa. Maka karena gak bisa ditumbuhin apa-apa, Allah tuangin itu berupa hujan lebat dan juga embun-embunan di situ. Mimma dari sesuatu yurba yang dapat tumbuh, yurba yang dapat tumbuh bihi dengan ma, annabatu apa tanaman, wal asjaru dan pohonan. Maka karena tanahnya itu tandus, lalu kemudian Allah kasih hujan lebat di situ, Allah kasih hujan yang banyak di situ, agar tanaman di tanah tandus itu menjadi tumbuh, agar pohon-pohon bisa menjadi subur. Wahia adapun hujan lebat, apa itu hujan lebatnya itu? Berupa apa hujan lebat itu? Ad-dunya itu berupa dunia, wa khutamuha dan puing-puingnya dunia. Ini orang seperti tanah tandus yang nggak bisa ditumbuhin apa-apa, yang nggak bisa muncul apa-apa, yang nggak bisa tumbuh apa-apa. Tumbuh apa-apa itu minal ibadat, tumbuh dari ibadah. Ini orang kalau nggak dikasih kekayaan, nggak dikasih uang, nggak bisa ibadah ini orang nih. Ini orang kalau nggak punya uang, kalau nggak dikasih duit, kalau nggak dikasih kekayaan, nggak bisa ibadah ini orang ini, nggak bisa ibadah. Makanya kemudian dikasih apa namanya, dikasih kekayaan. Kalau Anda ngelihat ini orang kaya, terus hijrah, ya ini karena begini nih. Karena dulu dia sebelum dia kaya kagak ahli maksiat itu, tapi giliran dia dikasih kekayaan sama Allah, udah hijrah itu. Ngomongnya dah qadarullah, subhanallah, dah ngomongnya pokoknya udah hijrah lah. Udah pokoknya maunya ibadah aja, maunya pokoknya dikit-dikit berbuat baik, pokoknya apa. Kenapa begitu? Karena dia nggak bisa berbuat kayak begini, nggak bisa dikit-dikit sholat jamaah, terus-terusan sholat jamaah, kemudian dia berbuat baik sama orang, kemudian dia dikit-dikit ngucap kalimatut thayyibah. Nggak bisa dia ngucapin kayak gini, nggak bisa berbuat kayak begini kalau nggak ditumpahin hujan lebat dulu sama Allah. Nah hujan lebat itu berupa dunia. Ini gambarannya nih. Jadi kalau Anda ngelihat dulu biasa-biasa aja ibadahnya, sekarang udah kaya raya, ahli ibadah dia. Ya ini engkau jangan iri sama orang itu. Karena itu golongan goniyun yang nasik, yang tadi tuh sajaratu mahalu imani, sajaratul iman, pohon keimanannya, tempat pohon keimanan itu lemah. Seperti tanah tandus yang nggak bisa dia menumbuhkan apa-apa berupa ibadah kalau nggak dikasih kekayaan dulu. Ketika dia sudah dikasih kekayaan sama Allah, sudah dia alim, dia soleh, dia gitu ya. Kenapa Allah berikan guyuran berupa hujan uang, hujan dunia seperti itu? Liyahfazo, agar menjaga siapa Allah biha dengan dunia, ma sesuatu
Anbata yang tumbuh apa ma fiha di dalamnya, fiha di dalamnya ardu sabha, fiha di dalamnya tanah yang tandus tadi itu, sesuatu yang dapat tumbuh fiha di dalam tanah tandus, min sajarotil imani dari pohon keimanan, wa gorsil a'mali dan tanaman amalan. Biar apa? Allah jaga dia agar bisa tumbuh di hati dia, di dalam diri dia, berupa sajarotul iman, pohon keimanan, dan juga tanaman amalan. Kalau nggak diginiin nggak tumbuh nih pohon iman nih. Kalau kagak dibikin kaya, nggak dibikin sukses, nggak tumbuh dia ini. Kalau nggak dibikin kaya, nggak bisa dia beramal-amal baik kepada orang. Nggak bisa dia berbuat baik kepada orang meskipun dengan ucapan, meskipun dengan tindakan. Nggak pakai uang, tapi tindakannya tetap aja nggak bisa dia berbuat baik kepada orang. Falau kotoa, maka seandainya memutus siapa Allah, zalika pada demikian air hujan, zalika pada demikian air hujan, anha dari tanah gersang tadi itu, la jaffa niscaya keringlah, la jaffa niscaya keringlah annabatu apa tanaman, wal asjaru dan pohon, wan kotoat dan terputuslah, wan kotoat dan terputuslah asmaru apa buah-buahan, fakhorobat itu jimnya ganti kho itu, fakhorobat maka jadi runtuhlah, fakhorobat maka jadi runtuhlah di apa rumah hati-hatinya. Andaikan dia kaya nih, dia berjuang, kemudian dia kaya, berbuat baik dia tuh kemudian sama orang-orang, berbuat baik ini, berbuat baik itu, diputus sama Allah hujannya, di stop, rezekinya di stop sama Allah, di stop ini, kagak ada lagi rezeki datang sama dia, itu tanamannya pasti kering itu dia, pohon-pohonnya pasti kering itu, dan sudah tidak akan ada lagi buah yang muncul, buah-buah berupa kebaikan, buah-buah berupa amal baik, berupa ibadah-ibadah. Hatinya roboh sudah itu, hatinya roboh. Apaan? Katanya kalau sodako bisa memperkaya. Ini udah sodako mulu, nggak kaya. Katanya ini mau naik, saya panggil anak yatim 100, saya panggil anak yatim, kasih duit 500. Nggak jebol juga. Uang habis kagak naik juga, karena udah ngasih duit banyak gitu kan, menyalak misalnya gitu, menyalak atau mau jadi pilkada, udah banyak habis duitnya. Yang tadinya baik banget tuh habis duitnya, gagal dia, di stop, runtuh sudah itu, runtuh seperti itu. Wahua sedangkan Allah, tapi di satu sisi sedangkan Allah azza wa jalla itu muridun menghendaki, imarotaha membangunnya diar, membangun hati. Tapi Allah punya kehendak, yaitu Allah ingin hatinya terus berkembang, hatinya terus terbangun, hatinya terus tumbuh dengan amalan-amalan yang baik. Makanya kemudian dijaga, orang-orang seperti itu banyak dijaga. Fasajaratu imanil ghaniyi, maka adapun pohon keimanan orang kaya, itu doifatul manbati, sangat lemah tempat tumbuhnya, bisa roboh dia, gampang robohnya. Pohonnya itu, pohon keimanannya itu gampang robohnya, kena angin puting beliung langsung roboh dia. Waholin, bukan jim itu, ganti ho. Waholin dan kosong, amma dari sesuatu, huwa yama mashunun terisi bihi dengan man batu sajaroti imanika, tempat tumbuh pohon keimananmu, ya fakiru wahai orang fakir. Kan beda denganmu, udah berapa tahun miskin? Udah berapa tahun miskin? Ada 10 tahun miskin, ada 5 tahun miskin. Tetap ngaji aja kan Anda, tetap sholat aja kan Anda,
Tetap berbuat baik aja Anda. Kenapa? Karena ya tetap kuat. Udah puasa, udah sholat, udah ibadah, udah mohon, belum juga dikabul-kabulin sama Allah, kan Anda tetap kagak ada yang frustasi kan di sini. Belum pernah saya dengar jamaah kita ini, kenapa nggak ngaji? Frustasi, kenapa? Kagak kaya-kaya. Tetap aja Anda ngaji kan? Bahkan mungkin Anda tambah kuat hatimu dengan apa yang kita hadapi saat ini. Kenapa? Karena yang ada di pohonmu, di pohon kita, di pohon orang yang fakir lebih kuat daripada yang ada pada pohon orang kaya. Orang kaya kemudian dia biasa enak, lalu kemudian dibikin susah sama Allah, di stop, lalu kemudian gak enak hidupnya, kemudian gak biasa dengan gak enak hidupnya itu, gak bisa dia. Biasa sholat tempat AC, sholat gak punya AC, gak seneng dia. Kemudian tempat yang bersih, karena gak bersih, gak seneng dia. Tempat yang nyaman, gak nyaman, gak seneng dia. Kita yang udah biasa kagak enak, dikasih enak makin pules. Kagak enak ya tetap pules, dikasih enak, dikasih hotel bintang 4 besok nih misalnya, tetap pules itu, makin pul. Tapi dikasih yang biasa, ya tetap enak saja, nikmatin saja. Gitu ya. Artinya lebih kuat pohon imanmu gitu, lebih kuat. Ini untuk mengatakan, sudah Anda jangan ngiri-ngirian sama orang, sama tetanggamu, sama temenmu yang Allah kasih rezeki yang banyak. Jangan ngiri-ngirian. Kalau motivasi silahkan motivasi, tapi jangan iri-irian. Jangan kemudian kau menjadi dengki, jangan kau menjadi tomak, jangan kemudian kau mengejar-ngejar itu sehingga menggantikan sesuatu yang baik menjadi buruk. Fakuwatuha, maka jadilah kekuatannya. Fakuwatuha, maka jadilah kekuatannya pohon iman orang kaya. Fakuwatuha, maka jadilah kekuatannya sajaratu imanil goni, kekuatannya pohon keimanannya orang kaya. Wabaqauha, dan tetapnya pohon keimanan orang kaya. Wabaqauha, dan tetapnya sajaratu imanil goni. Itu bima dengan sesuatu taro yang kamu lihat indahu di sisinya orang kaya. Kekuatan pohonnya orang kaya, kekalnya pohonnya orang kaya, dengan apa yang kamu lihat pada orang kaya itu minad dunia, dari kekuatannya cuma ada di dunia dia. Kekuatannya itu berupa dunia saja. Wa anwa'in naimi, dan berbagai macam kenikmatan. Falau qata'a, maka seandainya memutus siapa Allah zalika pada demikian dunia dan berbagai macam kenikmatan tadi itu, ma'adhafis sajarati, bersamaan dengan lemahnya pohon, ma'adhafis sajarati, bersama lemahnya pohon, jaffat, maka keringlah apa pohon. Pohonnya ini belum jejak, belum kuat akarnya. Datang hujan gede, rubuh itu pohonnya itu. Orang kaya yang imannya tadi lemah itu, lalu kemudian dibikin miskin sama Allah, langsung rubuh itu. Langsung rubuh. Kaya, kemudian ahli zikir, lalu kemudian dimiskinin sama Allah. Rubuh itu pohonnya. Dulu gua nggak ibadah begini, lancar semua ini. Rezeki gue lancar, kerjaan gue lancar. Ini ngapa jadi rajin mat ibadah, rajin mat zikir, jadi kacau semua rezeki gue. Stop itu, rubuh itu, karena baru itu dia, baru. Yang tadi lemah sekali, lemah, pohonnya lemah, maka jafat dia menjadi kering, menjadi roboh dia. Fakana, maka jadilah, maka adalah siapa si goni, orang kaya tadi itu, orang kaya yang tadi lemahnya iman tadi itu, lemah pohonnya itu, kufron, itu menjadi kufur. Ada temen dulu, terus datang tiba-tiba, bang ngaji, saya udah 4 hari nggak sholat. Kenapa yang nggak sholat 4 hari? Kurang apa saya bang? Saya nyantunin anak yatim mulu. Saya juga baru pulang haji ini. Terus kenapa? Saya ketipu, kehilang dulu, masih voucher pulsa itu, masih voucher pulsa, dijual pulsa. Pulsa dia tuh hilang sampai dihilang, di konternya hilang 6 juta. Hilang di pulsa saya 6 juta di situ. Terus maksudnya, ya saya nggak sholat. Terus urusannya apa sama Allah Anda nggak sholat itu?
Ya saya protes saja, kata gitu. Saya protes saja. Saya kurang apa bang? Saya baru pulang haji, saya baru ini, saya kasih ini, saya ada apa saya nyumbang. Tapi kenapa kok saya bisa hilang ini, dicuri sama orang 6 juta? Nah, terus maksudnya, ya saya nggak sholat. Ya terus kalau nggak sholat Allah rugi apa? Terus saya ngomong-ngomong panjang, terus ya baru ngomong. Ya gitu kan langsung kufur itu. Kufur itu bukan berat. Ya kufur sudah kufur. Itu yang kemudian kita sering sampaikan. Sudahlah ibadah itu ibadah saja sudah. Nggak usah ada transaksi. Jadi mukhlas lah. Jadi mukhlas. Jangan jadi mukhlis saja. Jangan cukup jadi mukhlis. Tapi jadi kalau mukhlis itu ibadahnya karena Allah. Tapi punya tendensi, punya transaksi. Kalau mukhlas ya sudah ibadah saja. Maka kemudian kalimat kita itu ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi wajuhudan dan penentangan nentang akhirnya dia wa ilhaqon dan menyamakan bil munafikina dengan orang-orang munafik. Sama udah dia kufur, dia menentang, dia sama dia dengan orang-orang munafik. Wal murtadina dan orang-orang murtad, wal kufari dan orang-orang kafir. Mana kalau melaksanakan ibadah itu melaksanakan syariat, Allah akan jaga rezekinya. Saya dulu nggak berkerudung, sekarang saya jilbaban. Kenapa habis jilbaban kagak ada job nyanyi sana, nggak ada job sinetron sini? Akhirnya udah nggak pakai kerudungan lagi, dicopot lagi. Kan itu yang terjadi sih. Itu yang terjadi. Kufron wa juhudan wa ilhaqon bil munafikina wal murtadina wal kufar. Allahumma ya Allah, illa kecuali kalau Allah selamat, ayyab asa mengutus Allahu siapa Allah azza wa jalla ilal ghaniyi kepada orang kaya tadi, kecuali Allah tolong dia. Berupa apa? Allah utus kepada dia, kepada orang kaya itu ketika dia jatuh, selesai dia, tidak ada hujan lagi turun di pohon dia, tidak ada lagi kebaikan di dalam diri dia, maka Allah utus kepada dia asakiros sobri, pasukan sabar. Asakir jamak, bukan cuma satu pasukan, cuma satu tentara, pasukan, satu batalion, bahkan mungkin satu kompi, pasukan sabar, bukan cuma satu sabarnya, sepasukan sabarnya itu Allah kirim. Waridho dan pasukan ridho, wal yakini pasukan keyakinan, wat taufiki pasukan petunjuk, wal ilmi dan pasukan ilmu, wa anwa'il ma'arifi dan pasukan berbagai macam makrifat. Karena Allah kirim kepada dia pasukan sabar. Pasukan sabar ini berupa apa? Ya berupa apa saja. Engkau masuk ke lingkungan pengajian, engkau masuk ke lingkungan para ikhwan, engkau masuk kepada lingkungan orang-orang yang sedang mendekat kepada Allah, maka teman-temanmu menjadi asakir itu. Kita lagi ngedon, kita lagi ngedrop, kumpul kita sama orang-orang kayak begini, maka teman-teman kita menjadi asakir itu, menjadi tentara-tentaranya Allah itu, menjadi junudullah. Kalau kemudian kita lagi pusing, lagi galau, ketemu sama teman-teman yang lagi galau juga, maka nggak ketemu pasukan. Tapi kalau Anda galau, mudah-mudahan yang lagi galau, kita di sini nih udah hilang semua galaunya. Nggak tahu ntar kalau udah pulang galau lagi, nggak tahu. Pokoknya yang penting sini selesai dulu galaunya. Ngecas. Kan ada ember yang bocornya gede, ada ember yang bocornya kecil. Ya kita ini dikit-dikit lah. Ember kita mungkin bocornya masih gede, baru aja kita ngaji, baru aja zikir, keluar ngedon lagi. Ya karena embernya bocornya gede. Tapi kan kita lagi belajar untuk nampung loh, belajar untuk nambelin. Yang tadi gede kita nambelin berupa apa? Ya berupa terus kita ngaji aja, zikir aja, terus kita berteman saja. Itu bagian dari kita nambelin ember kita yang bocor ini. Sehingga yang tadi kekuatannya ngaji itu cuma 10 menit, setelah itu balik lagi. Naik kita jadi 1 jam, naik lagi jadi 5 jam, naik lagi jadi 1 hari. Kenapa? Karena bocornya ini semakin kecil, lama-lama bocornya ketutup. Nah, teman-teman kita menjadi asakir. Itu menjadi tentara-tentaranya Allah, berupa tentara kesabaran, ridho dan sebagainya. Karena Allah utus berupa tentara, fayaqwi maka jadi kuatlah. Al-imanu apa keimanan, biha sebab tentara-tentara itu. Karena diutus tentara sama Allah,
sabar kita. Datang kemari galau banget, ketemu sama tentara-tentara, kuat lagi kita ini. Kuat lagi kita, tenang lagi kita. Kenapa? Karena ketemu tentara. Fahina izin, maka tatkala itu nanti pada satu fase la yubali, sudah tidak peduli. La yubali, tidak peduli lagi siapa si Goni tadi, bin qita'il gina, dengan terputusnya kekayaan, wan naimi, dan kenikmatan dunia. Nanti dia sudah seperti kuat gitu, la yubali, enggak patean, kagak peduli, terserah ya Allah. Engkau ngasih apapun kepadaku, terserah ya Allah. Itu tidak akan mengurangi husuku kepadamu. Engkau mau ngasih apapun kepadaku, itu tidak mengurangi tetap cintaku kepadamu. Itu namanya pahlawan, itu namanya perjuang sejati itu. Yang udah nggak peduli lagi, sudah nggak peduli. Mau putus mau terus nyambung, sudah tidak peduli. Justru kalau sudah tidak peduli seperti itu, maka justru Allah kasih itu. Kan Rasulullah ketika lagi perang Badar kan begitu. Ya Allah, ilam takun godop fala ubali. Ketika Rasulullah lagi perang Badar, pasukan musuh banyak banget. Maka salah satu doanya Rasulullah itu adalah ilam takun alayya godop fala ubali. Ya Allah, asalkan engkau tidak benci kepadaku, engkau tidak marah kepadaku, aku tidak peduli ya Allah. Mau mati di sini mati, mau hancurku di sini hancur ya Allah. Asalkan engkau tidak membenciku, asalkan engkau tidak memarahiku. Justru doa Nabi yang kayak begini, lalu kemudian dikasih kemenangan sama Allah itu. Kenapa? Karena sudah pasrah. Anda yang jomblo-jomblo kemudian ditolak sama perempuan, Anda bilang saja, tidak masalah, engkau menjadi istriku, tidak istriku, terserah, aku tidak peduli, asalkan kau tidak membenciku. Itu langsung berubah itu. Coba. Terserah mau lakukan apapun, asalkan kau tidak membenciku. Ngomong begitu. Ketika Anda lagi ditolak, terserah engkau mau apapun, asalkan kau tidak membenciku. Langsung itu besok itu ada WA itu. Jadi bang. Wallahul hadi al muwafiq, wallahu a'lam bissawab.